Sejak perang Rusia dan Ukraina terjadi, perusahaan-perusahaan senjata di Amerika Serikat itu kaya raya banget. Saham mereka strong, omset dan profit mereka naik berkali-kali lipat, duit mereka tambah banyak, dan kita bisa bilang mereka lah pemenang sejati dari perang Rusia dan Ukraina. Belum lagi kita ngomongin kasus Greenlandnya Denmark ya, di mana negaranya Peter Schmeichel ini terpaksa belanja sistem pertahanan dari Amerika Serikat demi melindungi kawasan mereka dari tekanan Amerika Serikat. Yaitu kayak lu punya toko, lu dipaksa untuk bayar duit keamanan ke ormas yang kalau lu nggak bayar, toko lu bakal diobrak-abrik sama ormas ini. Gila kan? Nah, ya, itu sama persis, dan itu yang terjadi gitu. Belum lagi serangan dan invasi Israel ke Gaza Palestina ya, yang mana kita seperti yang kita ketahui dan gue jelaskan di video itu, 40% market senjata di dunia ini dimiliki oleh Amerika Serikat. Nah, berdasarkan data dan angka yang kita kumpulkan, print pasar terakhir ITA ITF Aerospace dan Defense Amerika Serikat ada di 242,20 dolar. Lockheed ada di 671,77, naik sekitar 15,51 di hari yang sama ya. RTX itu ada di 209,76, naik 5,93 dolar. Dan Northrop itu berada di angka 756 dolar, 13, naik sekitar 16,80. Jadi market memang nge-price upside buat sektor ini gitu. Nah, kalau kita lihat penjualannya, kita lihat salesnya, alat militer Amerika Serikat itu gila banget. Gue bisa bilang gila banget. Pada tahun 2024 itu mencetak rekor, naik 29% ke 318,7 miliar dengan direct commercial sales sekitar 200,8 miliar, dari foreign military sales 117,9 miliar, dan SIPRI juga nyatet 33 ekspor senjata Amerika Serikat pada tahun 2020 sampai 2025 pergi ke Timur Tengah. Jadi kalau regionnya makin panas teman-teman, ekspor tambahan ke sekutu itu sangat plausible. Dan kalau kita lihat perinci perusahaannya, angkanya masih gila Bapak Ibu semua. Misalnya Lockheed Martin itu mencetak penjualan 2025 di angka 75 miliar US dollar dengan laba bersih sekitar 5 miliar US dollar. Pada kuartal ketiga, backing lognya mencapai 179 miliar US dollar. Northrop Grumman ya, itu di 2026 masuk dengan backlog rekor sekitar 95,7 miliar. General Dynamics menutup 2025 dengan backlog 118 miliar dan total estimate contract value sebesar 179 miliar US dollar. Dan terakhir RTX itu melaporkan sales 2025 sebesar 88,6 miliar dengan backlog 268 miliar US dollar. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Belum lagi perang lain, konflik lain, penjajahan lain. Semakin banyak orang ribut, semakin panjang waktu ributnya, semakin besar pula keuntungan perusahaan-perusahaan macam Lockheed, RTX, Boeing, dan berbagai perusahaan senjata yang lainnya. Nah, kalau nggak ada perang, kalau nggak ada konflik, kalau nggak ada keributan, udah hancur industri ini. Dan ini mungkin teman-teman sudah sedikit terpapar dan paham lah bagaimana industri senjata bekerja di seluruh konflik di dunia ini. Tapi lu tau nggak, industri senjata saat ini bukan satu-satunya mesin pencetak uang yang Trump miliki. Ada satu lagi industri yang menghasilkan lebih besar dari angka-angka yang kita sebutin tadi. Dari angka-angka yang kita sebutin tadi, dari keadaan perang kayak sekarang. Dan keuntungan yang mereka dapatkan bisa 2-3 kali lipat. Selama puluhan tahun Eropa itu bergantung pada gas Rusia teman-teman. Sebagian besar gas itu tidak datang lewat kapal, melainkan lewat jaringan pipa raksasa yang mengalir dari Siberia menuju Eropa Timur sampai dengan Jerman. Sebelum perang Ukraina, sekitar 40% kebutuhan gas Eropa itu datang dari Rusia. Dan ini hubungan yang simbiosis. Rusia butuh uang, Eropa butuh energi. That's it. Maka industrinya bergerak, kan seperti itu. Nah, pabrik baja Jerman, industri kimia, dan banyak pembangkit listrik di Eropa berdiri di atas gas Rusia yang relatif murah. Lalu, long story short, tahun 2022 Rusia menyerbu Ukraina. Sejak momen itu, geopolitik energi berubah seperti papan catur yang dibalik, teman-teman.
Eropa akhirnya memutuskan mengurangi ketergantungannya pada Rusia. Pipa gas yang dulu jadi tulang punggung energi mereka tiba-tiba menjadi resiko politik. Negara-negara Eropa mulai mencari alternatif dengan kecepatan yang gila gitu loh. Mereka membangun terminal LNG yang baru, menyewa terminal terapung, bahkan mengubah kebijakan energi mereka hanya untuk satu tujuan, mendapatkan gas dari tempat lain. Disinilah Amerika Serikat masuk gitu kan. Amerika sebenarnya sebelumnya belum pernah tuh jadi raksasa LNG. 20 tahun ya lalu bahkan masih menjadi importir gas gitu loh. Perubahan besarnya terjadi setelah revolusi sel gas gitu loh teman-teman. Jadi teknologinya berkembang, bisalah mereka buka cadangan gas raksasa di Texas, Pennsylvania, dan beberapa wilayah lain. Dan produksi gas Amerika Serikat akhirnya melonjak dengan sangat cepat sehingga mereka memiliki surplus energi yang sangat besar gitu. Nah, ketika perang Ukraina pecah dan Eropa kehilangan gas Rusia, Amerika sudah siap dengan infrastruktur LNG raksasa di Teluk Meksiko, teman-teman. Terminalnya tuh kayak Sabine Pass di Louisiana, milik Cheniere Energy, dan mulai mengirim kapal LNG dalam jumlah besar menuju Eropa. Gas ini, gas yang sebelumnya hanya beredar di pasar domestiknya Amerika, sekarang berubah menjadi komoditas ekspor bernilai tinggi. Dan yang membuat bisnis ini luar biasa menguntungkan adalah perbedaan harganya. Gas di Amerika relatif murah karena produksinya sangat besar, sedangkan harga domestiknya sering berada di kisaran 2-4 dolar per MMBTU. Tapi ketika krisis energi melanda, harga gas di sana melonjak sampai 20 bahkan 30 dolar per MMBTU. Selisih harga ini akhirnya ya ekonomi dasar ya menciptakan market yang sangat besar. Gas murah dari Amerika Serikat bisa dijual dengan harga berkali-kali lipat di pasar internasional. Akibatnya, ya seperti yang gue bilang tadi, Amerika berubah menjadi eksportir LNG terbesar di dunia. Kapal-kapal LNG dari Texas dan Louisiana akhirnya berlayar hampir tanpa henti menuju Eropa. Bagi perusahaan energi Amerika seperti Cheniere, Venture Global, Exxon ya teman-teman, atau Chevron, ini adalah periode keuntungan yang luar biasa. Kenapa demikian? Karena kontrak LNG itu nggak pernah pendek cuy. Banyak kesepakatan ekspor LNG itu berlangsung 20 tahun. Artinya ketika Eropa menandatangani kontrak dengan perusahaan Amerika setelah krisis Ukraina ya, mereka pada dasarnya mengunci pembelian energi dari Amerika sampai beberapa dekade ke depan. Jadi begitu Rusia keluar dan pasar Eropa kebingungan, Amerika langsung masuk sebagai pemasok utama LNG dalam beberapa tahun setelah invasi. Ekspor LNG Amerika ke Eropa lebih dari 2 kali lipat dibanding sebelum perang. Sekarang kita lihat angka dan uangnya teman-teman. Salah satu kesepakatan terbesar terjadi ketika Uni Eropa menandatangani komitmen pembelian LNG dari Amerika Serikat adalah 750 miliar selama 3 tahun. Kira-kira 250 miliar per tahun. Di level perusahaan, ini terlihat lonjakan yang sangat jelas gitu. Cheniere Energy misalnya eksporter LNG terbesar di Amerika Serikat, tahun 2025 mencatat laba bersih sekitar 5,3 miliar US dollar. Naik 64% dibandingkan tahun sebelumnya karena lonjakan permintaan LNG global ya. Kalau kita gabungin seluruh industri energi Amerika, LNG, minyak dan gas, keuntungan yang muncul setelah krisis energi Rusia itu bahkan lebih besar lagi. Contohnya Chevron itu mencatat 36,5 miliar laba pada tahun 2022. Salah satu yang terbesar dalam sejarah perusahaan energi modern. Gila kan? Dari Ukraina, US dapat duit dari bisnis senjatanya, dari Eropa, permintaan NATO, pemesanan dan lain sebagainya. Dari Rusia mereka ambil pasar LNG-nya. Nah, lu bayangin kalau Ukraine dan Rusia ini cuma konflik selama 1 bulan dan 2 bulan terus semua kondisi tetap aman, ya Eropa masih bergantung pada Rusia untuk LNG-nya, Ukraina nggak butuh senjata sebanyak itu. Jadi makanya kalau lu perhatiin ya, Amerika itu kan bilang bantu Ukraina, tapi ya bantunya gitu-gitu aja, masih terjadi cekcok gitu, friksi gitu. Terus mereka juga bilang musuhan sama Rusia, tapi ya masih teleponan aja gitu. Jadi ya mereka memang mau mempertahankan konflik ini berlangsung lebih lama karena mereka lebih untung. That's it. Itu aja udah gila teman-teman. Dan kalian tahu yang mereka dapatkan dari konflik Iran dan tutupnya Selat Hormuz hari ini ternyata jauh lebih besar. Gini, ketika konflik Amerika Serikat, Iran, Israel ini meningkat, harga gas Eropa dari LNG Asia melonjak. Dan pemasok utamanya itu namanya Qatar Energy.
Nah, masalahnya Qatar Energy ini itu kena serangan, ya kan, selama konflik. Jadi kan Iran menyerang, akhirnya rusak. Jadi mereka menyatakan force majeure pada ekspor LNG-nya pada 2 Maret. Setelah fasilitas pencairannya rusak oleh serangan drone Iran, katanya seperti itu. Nah, masalahnya ini nggak ada garis waktu yang jelas, kapan perbaikannya, kapan pulihnya, dan lain sebagainya. Dan hingga menyebabkan pasar berebut untuk menetapkan harga yang kembali pada ketidakpastian. Dan rally tersebut teman-teman menghujani nilai ekspor tambahan untuk volume LNG Amerika Serikat yang memasuki Eropa dan Asia. Mereka udah dapat pasar Asia, tapi karena Qatar ini rusak, terus Selat Hormuz ditutup, akhirnya negara-negara Asia yang butuh gas ini kayak Jepang, Korea, dan lain sebagainya, mau nggak mau mereka ke Amerika Serikat. Dan margin keuntungan nominal dari satu kargo LNG yang dikirim ke Eropa melonjak dari 25 juta minggu lalu menjadi lebih dari 50 juta pada 2 Maret. Dan fakta yang lain lagi adalah eksportir dan pedagang LNG Amerika diatur untuk mengumpulkan sekitar 870 juta US dollar per minggu dalam margin tambahan di atas garis dasar prakrisis mereka. Dan ini semakin meningkat, teman-teman. Skala keuntungan potensialnya hampir seluruhnya bergantung pada satu variabel, apa itu, yaitu durasi. Jadi kalau kita pakai pemodelan data baru dari Energy Flux ya teman-teman, mereka memperkirakan bahwa ekspor LNG Amerika Serikat dapat menghasilkan keuntungan mencapai 4 miliar US dollar jika force majeure tetap berlangsung selama 1 bulan. Angka ini bisa naik jadi 20 miliar per bulan jika pasar kehilangan pasokan Qatar sampai musim panas. Secara kumulatif, keuntungan perang LNG Amerika Serikat meningkat tajam semakin lama konflik Timur Tengah berlarut-larut. Karena harga meningkat pada pengetatan fisik keseimbangan global. Selama 4 bulan pertama, profitabilitas LNG Amerika Serikat itu mencapai angka 33 miliar US dollar. Dan selama 8 bulan, kalau ini diasumsikan 8 bulan ya, angkanya bisa mencapai 108 miliar US dollar. Dan jika dalam skenario yang ekstrim teman-teman, LNG Qatar ditutup selama setahun penuh, kelebihan keuntungan ini bisa mencapai angka hampir 170 miliar US dollar. Dan ini bakal jadi keuntungan terbesar dalam sejarah pasca tahun 2000 dalam komoditas. Dan ini jelas lebih besar dari apa yang mereka dapat di perang Rusia dan Ukraina. Dan jika konflik ini berlanjut beberapa bulan, angka-angkanya akan sangat besar teman-teman. Dalam 4 bulan tadi 33 miliar dolar, 8 bulan 108 miliar dolar, kalau 1 tahun 170 miliar dolar. Sebagai perbandingan, dalam 1 tahun di konflik Rusia dan Ukraina, perusahaan LNG Amerika Serikat mendapatkan sekitar 85 miliar dolar. Jadi lebih tinggi gitu loh kalau ini berlangsung terus dan terus. Artinya, sederhananya konflik Iran berpotensi menghasilkan lebih dari 2 kali lipat keuntungan itu hanya dalam beberapa bulan. Siapa yang menikmati keuntungan itu? Bukan dunia. Bahkan bukan penduduk Amerika Serikat secara keseluruhan. Tapi Trump dan kroni-kroninya.